Kembali lagi di channel Catatan Cacatan. Sebelum melanjutkan biografinya Che Guevara, mari kita simak dulu kisah hidup seorang Fidel Castro. Karena berbicara tentang Che Guevara, kita tidak bisa lepas dari sosok Fidel Castro, begitupun sebaliknya. Dalam video ini kita akan menyimak perjalanan hidup seorang Fidel Castro dari lahir hingga sebelum ia bertemu dengan Guevara. Oke, tanpa panjang lebar lagi, yuk kita simak sampai habis ya. Fidel Alejandro Castro Ruz lahir pada tanggal 13 Agustus 1926 di Biran, Provinsi Oriente, Kuba Timur. Ia adalah anak ketiga dari 7 bersaudara dan ia memiliki 6 saudara tiri. Fidel Castro bersama dengan kelima saudara kandungnya lahir di luar nikah. Ayahnya Angel Castro adalah mantan militer Spanyol. Ia sempat terlibat dalam perang melawan Kuba pada tahun 1895 sampai 1898. Setelah kalah dalam perang tersebut, Angel kembali ke Spanyol. Tidak banyak yang bisa ia lakukan di sana. Oleh sebab itu, bersama dengan kakaknya Pedro, mereka kembali lagi ke Kuba pada tahun 1906 untuk mengadu nasib. Tanpa sepeser pun dia mulai bekerja, cerita Fidel di kemudian hari. Sang ayah lahir di Lankara, Spanyol. Angel Castro memiliki masa kecil yang sulit. Orang tuanya berpisah ketika ia masih berumur 11 tahun, lalu ayahnya menikah lagi. Di usianya yang ke-12 tahun, Angel memutuskan untuk bekerja dan tinggal di rumah pamannya sebagai pembuat sosis. Di usianya yang ke-15 tahun, ia merantau ke Madrid. Kebetulan, ia memiliki seorang tante yang tinggal di sana. Setelah itu, ia diketahui terus berpindah tempat sebelum akhirnya berhenti di kota Biran, Kuba. Angel Castro adalah seorang pekerja keras. Berbagai macam pekerjaan ia terima. Pernah bekerja di pertambangan nikel dekat Santiago de Cuba, pernah bekerja di perusahaan kereta api, pernah juga bekerja di anak perusahaan United Fruit Company. Ia juga mengorganisir sekelompok orang tukang bangunan untuk membangun proyek-proyek UFC yang saat itu sedang gencar-gencarnya membangun di Kuba. Ia sangat piawai dalam melihat peluang. Tidak butuh waktu yang lama, hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun, ia berhasil menjadi orang terpandang di Kuba. Pada tahun 1910, ia telah memiliki banyak bisnis. Di antaranya adalah bisnis tanah, ternak, kayu, dan memiliki tambang yang diberi nama The Desire. Setahun kemudian ia menikah dengan Maria Argota y Reyes. Bersama Maria, ia memiliki 5 orang anak. Kejayaan Angel terus meroket. Pada tahun 1914, ia membeli 80 hektar tanah di dekat kota kecil Biran dari seorang Amerika. Di atas tanah ini, ia menanam tebu, jagung, beternak unggas, sapi, dan domba. Ia juga memiliki rumah jagal dan toko rotinya sendiri. Total ada 27 bangunan di atas tanah ini. Di antaranya terdapat sekolah, bioskop, bar, kantor telegraf, apotek, dan arena bertarung. Pembelian lahan ini membuat Angel semakin sibuk, sehingga perlahan tapi pasti hubungan dengan istrinya mulai merenggang. Angel Castro dikenal sebagai juragan yang baik hati. Pada tahun 1926, pemerintahan Kuba yang saat itu dipimpin oleh Alberto Machado meluncurkan serangkaian kebijakan untuk menstabilkan harga gula. Salah satu kebijakannya adalah menurunkan produksi gula hingga 10%. Namun ini malah membuat keadaan menjadi semakin sulit. Gula merupakan salah satu produk utama di Kuba. Dengan adanya kebijakan ini, banyak perusahaan yang memotong upah pekerjanya sebesar 50 hingga 75%. Dan perkebunan-perkebunan milik perusahaan asal Boston, New York, dan Chicago bahkan mem-PHK ribuan pekerja.
Angel yang pernah bertahun-tahun hidup di ambang kehancuran mengerti penderitaan para korban PHK. Oleh sebab itu, ia terus mencari alasan untuk memperkerjakan mereka yang menganggur. Rodriguez yang bekerja sebagai juru tulisnya pada masa itu menceritakan bahwa Angel sering merobek surat perjanjian hutang dan memperkerjakan para pengangguran untuk membersihkan ladangnya pada musim sepi. Angel terus menciptakan lapangan kerja sebanyak yang ia mampu. Kebaikan hati seorang Angel memang tidak cukup untuk memperbaiki ekonomi Kuba pada masa itu, namun akan diingat hingga akhir hayatnya. Hal ini dibuktikan oleh arus pelayat yang meliuk-liuk pada suatu sore di tahun 1956, mengantar peti jenazah Angel menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya. Tahun 1917, keluarga Rus Gonzales datang ke Kuba Barat. Bisnis keluarga ini adalah pengangkutan, khususnya pengangkutan tebu dari ladang ke pabrik. Keluarga Rus Gonzales menjalin hubungan bisnis yang mesra dengan Castro. Oleh Prefektur Rus Gonzales, Angel diperkenalkan kepada keponakannya yang berusia 15 tahun bernama Lina Rus Gonzales. Lina diterima bekerja sebagai asisten rumah tangga oleh Angel. Namun seiring berjalannya waktu, Angel dan Lina menjalin hubungan asmara. Hubungan ini terus berlangsung hingga membuahkan 7 orang anak, termasuk Fidel dan Raul Castro. Semuanya lahir sebelum perceraian Angel dan Maria pada tahun 1941. Namun siapa sangka, kedua putra mereka ini akan menjadi orang terpenting dalam sejarah revolusi Kuba. Ibu Fidel, Lina Rus, adalah seorang gadis sederhana namun ambisius. Ia memiliki caranya sendiri dalam mendidik anak. Ada rumor yang mengatakan bahwa Lina menembakkan pistol ke langit untuk memanggil anak-anaknya untuk makan malam. Terdengar agak serem ya. Meskipun Lina tidak fasih dalam menulis dan membaca, namun ia memastikan anak-anaknya mendapatkan pendidikan terbaik yang bisa ia berikan. Pada tahun 1935, orang tuanya mendaftarkan Ramon dan Fidel ke Colegio de la Salle, sekolah asrama terbaik. La Salle menerapkan aturan Perancis, mengajarkan bahasa Prancis ketimbang bahasa Inggris, dan mengikuti schedule layaknya sekolah di Prancis, di mana sekolah libur pada hari Kamis dan Minggu. Fidel memang terlambat masuk sekolah. Ia adalah murid yang paling tua di kelasnya. Ia juga kurang bisa beradaptasi dengan budaya Prancis yang diterapkan di La Salle, membuatnya sering dihukum oleh guru. Di asrama ini Fidel merasa sangat senang, karena asrama ini sering melakukan kegiatan outbound. Hari-hari di sini terasa lebih seperti berpetualang daripada bersekolah. Meskipun begitu, Fidel terlibat konflik fisik dengan seorang murid di sini, yaitu Bernardo yang mendapat kepercayaan dari gurunya untuk mengawasi para murid lain. Sebelumnya, Fidel sempat adu jotos dengan Bernardo yang lebih tua darinya. Setelah itu, ia sering dicegat oleh Bernardo, kemudian dipukul. Hingga suatu hari, Fidel lepas kendali. Ia melompat ke arah Bernardo, menggigitnya, menonjoknya, dan menendangnya hingga ia ditarik oleh orang lain. Fidel mengadu kepada kepala sekolah, namun ia tidak mendapatkan pembelaan. Ketika orang tuanya datang menjenguk, kepala sekolah berkata kepada mereka bahwa Ramon dan Raul adalah murid yang baik. Namun tidak bagi Fidel, seorang bandit terburuk yang pernah diterima di sekolah ini, kata sang kepala sekolah. Sebagai hukuman, Angel mengeluarkan ketiga putranya dari asrama tersebut. Fidel sangat menyukai asrama tersebut dan memohon kepada ayahnya untuk mengirimnya kembali ke asrama tersebut. Namun ayahnya menolak dan mengatakan bahwa sekolah tersebut tidak menginginkanmu di sana. Tidak habis akal, Fidel lalu pergi mengancam ibunya. Jika kamu tidak mengirimku kembali ke sekolah itu, aku akan membakar rumah ini, ancamnya. Dan ibunya tahu bahwa ia tidak main-main. Beruntung ia tidak melakukannya. Hingga akhirnya tahun 1939, di usia belum genap 13 tahun, Fidel dikirim ke sekolah asrama Colegio de Dolores untuk melanjutkan pendidikannya. Pada tanggal 6 November 1940, Fidel menulis surat untuk Presiden Amerika Serikat pada masa itu, Franklin D. Roosevelt. Dalam surat tersebut,
Fidel mengaku sebagai anak laki-laki berusia 12 tahun, tetapi sebenarnya ia berusia 14 tahun pada saat itu. Ini menimbulkan pertanyaan, kenapa bisa Fidel Castro salah menuliskan umurnya? Penjelasan yang paling bisa diterima adalah Fidel tidak ingin teman-temannya tahu bahwa ia tertinggal di sekolah untuk kebaikan dirinya sendiri baik dalam bidang intelektual maupun atletik. Fidel menyelamati Roosevelt yang baru saja terpilih menjadi presiden untuk periode ketiganya. Saya ucapkan selamat karena saya mendengar di radio Anda telah terpilih menjadi presiden, tulis Fidel. Kemudian Fidel meminta selembar uang pecahan $10. Saya meminta Anda untuk mengirimkan kembali surat ini beserta selembar uang $10 yang berwarna hijau itu. Karena belum pernah sekalipun dalam hidup saya melihat uang itu. Saya ingin memilikinya, lanjutnya. Kemudian surat itu ditutup dengan ucapan "Selamat tinggal, temanmu Fidel Castro". Ia juga menambahkan, jika presiden menginginkan besi untuk membuat kapal, aku tahu persis di mana bisa menemukannya. Aspek yang paling menarik perhatian orang adalah Fidel Castro yang terbilang belia memanggil orang paling berkuasa di Amerika layaknya teman akrab, "My good friend Roosevelt", mengawali surat tersebut dan diakhiri dengan "Your friend Fidel Castro". Ini menunjukkan betapa percaya dirinya seorang Fidel Castro. Surat tersebut sampai ke Departemen Luar Negeri pada tanggal 27 November 1940. Dibalas oleh seorang staf di Gedung Putih. FYI, Roosevelt memiliki staf yang bertugas khusus untuk membalas korespondensi prioritas rendah seperti surat Fidel ini. Isi balasan tersebut hanya sekedar ucapan terima kasih atas dukungan dari Fidel. Surat ini tidak pernah sampai ke tangan Roosevelt. Ia tidak pernah mengenal Fidel Castro hingga akhir hayatnya. Surat balasan ini kemudian dipamerkan di buletin sekolah, membuat Fidel Castro menjadi selebriti di sekolahnya. Meskipun merasa senang karena Fidel berpikir bahwa Roosevelt sendiri yang membalas suratnya, namun Fidel lebih merasa kecewa karena Roosevelt tidak mengirimkannya uang $10 dan tidak menerima ajakannya untuk melihat pertambangan besi. Universitas Havana, khususnya Fakultas Hukum, memiliki rekam sejarah di dunia politik yang cukup menarik. Para mahasiswa bergabung dengan berbagai organisasi yang berhubungan dengan partai politik di sana, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di antara organisasi tersebut, Federation Estudiantil Universitaria atau FEU adalah yang paling kuat. FEU didirikan pada 20 Desember 1922 oleh Julio Antonio Mella yang juga merupakan co-founder dari Partai Komunis Kuba yang didirikan pada tahun 1925. Organisasi ini menerima mahasiswa dari seluruh universitas di Kuba, namun anggotanya didominasi oleh mahasiswa dari Universitas Havana. Organisasi ini sangat aktif dalam urusan politik. Mereka sangat frontal menentang pemerintahan Gerardo Machado yang saat itu menjabat sebagai presiden Kuba. Mahasiswa sering melakukan protes dan bentrok dengan pemerintahan. Organisasi ini pun diburu oleh rejim Machado. Mella terpaksa melarikan diri ke Meksiko pada tahun 1926. Suasana semakin memanas ketika Machado mengingkari janji kampanyenya. Dalam pidato kampanye pertamanya, Machado berjanji bahwa ia hanya akan menjabat selama 1 periode saja. Namun pada kenyataannya, ia memodifikasi konstitusi Kuba 1901 agar bisa tetap berkuasa. Ia memenangkan pemilu pada tahun 1928 dan menjabat sebagai presiden untuk periode kedua. Ditambah lagi, Julio Antonio Mella dibunuh di Meksiko pada tahun 1929 oleh kaki tangan Machado. Bentrok antara mahasiswa dan pemerintahan tidak dapat dihindari. Banyak mahasiswa yang terluka, ditangkap,
Dan terdapat satu korban jiwa, yaitu Rafael Trejo González. Sejak saat itu, suasana di Kuba tidak pernah tenang hingga akhirnya pada tahun 1933, revolusi yang didukung oleh Fulgencio Batista berhasil melengsarkan Machado. Peristiwa ini dikenal dengan Revolusi Kuba 1933. Universitas Havana mempunyai pengaruh besar dalam aktivitas politik Kuba. Universitas ini telah menjadi salah satu bagian yang turut menyeimbangkan pemerintah. Ketika Fidel Castro memasuki Universitas Havana pada tahun 1945, ia memulai dengan bermain bola basket untuk sebuah tim elit yang bermarkas di Havana Yacht Club. Ia sangat berbakat dalam bidang olahraga. Jika ia tidak terjun ke dunia politik, mungkin ia akan menjadi atlet ternama. Namun suasana politik Kuba pada masa itu sangat panas. Konflik dari beberapa kelompok politik adalah penyebabnya. Pada masa itu, hampir semua orang mengantongi sepucuk pistol dalam aktivitas sehari-hari. Bukan untuk melukai orang, namun untuk melindungi diri. Fidel Castro juga punya sepucuk. Pada bulan Maret tahun pelajaran pertamanya, Fidel meninggalkan olahraga dan terjun ke dunia politik. Ia mencalonkan diri untuk jabatan politik mahasiswa sebagai delegasi dari Fakultas Hukum. Ia berhasil menang dalam putaran pertama, namun ini membawanya ke pertarungan yang sesungguhnya. Ia harus berhadapan dengan Manolo Castro, seorang anggota MSR dan juga merupakan presiden FEU. Fidel Castro kalah telak. Fidel iri dengan popularitas Manolo Castro. "Saya benar-benar sendirian di universitas," kata Fidel mengingat perasaannya pada saat itu. Kemudian ia melanjutkan, "Benar-benar sendirian. Tiba-tiba dalam proses pemilihan itu, saya berhadapan dengan yang mendominasi universitas." Fidel Castro memulai debut politik nasionalnya pada hari Rabu, 27 November 1946 dalam acara peringatan para mahasiswa martir. Fidel menjadi pembicara terakhir dari 3 pembicara. Dalam pidatonya tersebut, Fidel menyebutkan bahwa Jose Marti sebagai pelindung kemerdekaan Kuba. Jose Marti adalah seorang penyair dan penulis yang juga merupakan pemimpin gerakan kemerdekaan Kuba dalam Perang Spanyol-Amerika. Ia merupakan pahlawan terbesar bagi rakyat Kuba. Dalam pidatonya, Fidel Castro membangun ideologi melalui kemenangan revolusi Kuba, bahwa tugas rakyat untuk bersatu dan pemerintah bertanggung jawab atas Kuba yang berdaulat dan independen yang berkomitmen untuk kesejahteraan bagi seluruh orang Amerika Latin. Ideologi ini terus dipegang Fidel dalam karir politiknya. Fidel Castro juga mengkritik keras pemerintahan Ramon Grau yang saat itu menjabat sebagai presiden menggantikan Batista. Ia mengatakan bahwa Grau tidak pernah menepati satupun janji kampanyenya. Batista dan Machado telah membunuh banyak rakyat Kuba, namun Grau membunuh harapan itu sendiri, kata Fidel Castro. Pidato tersebut berhasil menyentuh hati para audiens. Pidato tersebut mendapat exposure pers yang luas. Beberapa koran memuat pidato tersebut secara keseluruhan. Tidak ingin Fidel Castro menjadi lawan politik, Manolo Castro menggait Fidel. Dengan segera, Fidel Castro menandatangani kontrak dengan MSR. Tanggal 10 Desember 1946, bersama dengan MSR, Fidel Castro terlibat dalam insiden penembakan Leonel Gomez, anggota UIR yang merupakan saingan Manolo Castro. Seorang saksi sempat mengidentifikasi Fidel Castro sebagai penembak, namun ia mencabut kesaksiannya, sehingga kasus ini tidak pernah diproses lebih lanjut. Bersama dengan MSR, aktivitas revolusi Fidel Castro mulai padat. Bahkan ia sampai bergabung dengan ekspedisi yang dipimpin oleh Juan Rodriguez, pengasingan asal Republik Dominika, demi membantu revolusioner di sana untuk menggulingkan diktator Rafael Trujillo. Mendengar kabar ini, Ibu Fidel sangat sedih. Lantas ia pergi ke kamp pelatihan untuk membawa Fidel pulang ke rumah. Namun Fidel kekeh pada pendiriannya. "Aku tidak bisa mundur sekarang," kata Fidel kepada sang ibu yang sudah menempuh perjalanan jauh. Menggulingkan Trujillo adalah misi demokratik, dan jika harganya adalah nyawa, maka kami semua di sini siap untuk membayarnya, lanjut Fidel.
Fidel mengantar sang ibu meninggalkan camp. Yakinlah semua akan berakhir dengan baik dan tidak akan terjadi hal yang buruk, kata Fidel berusaha menenangkan sang ibu. Namun ekspedisi ini tidak pernah sampai ke Dominika. Jauh-jauh hari, FBI sudah menerima informasi mengenai ekspedisi ini sehingga mereka sempat memperingati Rafael Trujillo agar bisa melakukan tindakan pencegahan. Ditambah lagi kekurang kompakan membuat tim terpecah belah. 29 Juli 1947, sekitar 1.200 orang telah siap untuk berangkat ke Republik Dominika. Namun pemerintahan Grau yang menerima informasi dari FBI menggerebek sebelum mereka berlayar. Banyak yang tertangkap, namun Fidel berhasil melarikan diri dengan melompat dari kapal dan berenang ke pinggir pantai. Fidel Castro belajar dua hal dari gerakan tersebut. Yang pertama, kerahasiaan adalah bagian vital dari sebuah operasi. Dan yang kedua, untuk ekspedisi semacam ini, kamu harus memilih orang-orangmu sendiri. Pada 11 Oktober 1948, Fidel Castro menikahi teman kampusnya dari Universitas Havana, Mirta Díaz Balart, yang juga merupakan putri dari Rafael Jose, politikus elit dan juga wali kota Banes. Fidel menerima $10.000 dari sang mertua untuk bulan madu mereka selama 3 bulan di New York. Diketahui pasangan ini juga menerima kado pernikahan sebesar $1.000 dari Fulgencio Batista. Setahun kemudian, Mirta melahirkan putra pertama mereka yang diberi nama Fidelito. Setelah itu, Fidel Castro fokus pada kuliahnya dan mendapatkan gelar doktor hukum pada September 1950. 26 Juli 1953 pukul 5 pagi. Moncada Barak, Santiago de Cuba, pangkalan militer kedua terbesar di Kuba. Sekelompok kendaraan mencoba menerobos masuk ke dalam barak melalui 3 titik. Kendaraan tersebut mengangkut lebih dari 100 orang pemberontak bersenjata yang terbagi menjadi 3 tim. Tim pertama berisi 20 orang yang dipimpin oleh Abel Santamaria dengan misi mengambil alih rumah sakit sipil di belakang barak. Tim kedua berisi 5 orang yang dipimpin oleh Lester Rodriguez dengan misi mengambil alih Palacio de Justicia atau gedung pengadilan negeri. Dan tim ketiga berisi 90 orang untuk mengambil alih barak termasuk pemancar radio, dipimpin oleh Fidel Castro. Tujuan utama dari operasi ini adalah untuk menggulingkan presiden diktator Fulgencio Batista. Sesampainya di pintu gerbang, Castro menghentikan mobilnya. Ia melihat para tentara dalam posisi siaga, seolah telah mengetahui kedatangan mereka. Para pasukan Castro melompat keluar dari mobil, mengira bahwa mereka telah berhasil menerobos masuk ke dalam barak. Alarm berbunyi saat mereka masih di luar gerbang. Para penjaga menghujani mereka dengan tembakan dari senapan mesin. 4 orang tewas sebelum Castro memerintahkan untuk mundur. Pasukan Abel yang berhasil menduduki rumah sakit kemudian diserbu. Mereka yang tertangkap di sini kemudian dieksekusi tanpa melalui proses pengadilan. Yup, operasi ini kacau balau. Mobil-mobil pemberontak terpencar, bahkan mobil gerilya yang mengangkut senjata berat nyasar entah kemana. Nyali sebagian pasukan menciut dan menolak untuk bertempur. 9 pemberontak tewas dan 11 lainnya terluka. 18 pemberontak yang menyerang rumah sakit tertangkap dan dieksekusi 2 jam kemudian termasuk Abel. Puluhan pemberontak termasuk Raul Castro ditahan untuk diadili. Fidel Castro sendiri berhasil kabur dan bersembunyi di pegunungan Sierra Maestra. Ia kemudian mendirikan kamp gerilya di sana. Beberapa hari kemudian,
Setelah Castro mendapatkan jaminan bahwa ia tidak akan dibunuh dan akan mendapatkan proses pengadilan yang adil, ia pun menyerahkan diri. Fidel Castro bertindak sebagai pengacara untuk dirinya sendiri. Selama proses pengadilan, menurut klaim Fidel Castro, terdapat 56 tahanan yang tewas akibat disiksa oleh militer. Kepada hakim, Fidel Castro mengatakan bahwa tuduhan yang dilayangkan kepada mereka, yaitu pemberontakan bersenjata melawan negara, tidaklah tepat. Karena mereka hanya memberontak melawan pemerintahan Batista yang telah mencuri kekuasaan secara tidak konstitusional. Dalam pengadilan tersebut, Castro juga mempermalukan Angkatan Darat atas tindakan penyiksaan yang mereka lakukan terhadap anggotanya yang telah menyerah. Hakim memberikan vonis yang bervariasi, dari 3 bulan hingga 10 tahun penjara. Untuk Raul Castro divonis 13 tahun penjara, sedangkan untuk Fidel Castro divonis 15 tahun penjara. Fidel Castro berbicara hampir 4 jam dalam pembelaannya. Inti dari pembelaannya adalah tentang anti-imperialisme dan keadilan bagi rakyat kecil Kuba. Dan diakhiri dengan kalimat, "Kau boleh kutuk saya, sejarah akan membebaskan saya." Di balik jeruji besi, Fidel Castro menamai kelompoknya ini dengan nama Gerakan 26 Juli dan menulis buku Sejarah akan Membebaskanku. Pada 10 Maret 1952 sebelumnya, Fulgencio Batista yang kembali mencalonkan diri dalam pemilu memutuskan untuk mengambil kekuasaan secara paksa dari pemerintahan Carlos Prio. Alasannya yang pertama, karena hasil polling menunjukkan bahwa kecilnya kemungkinan bagi dia untuk menang. Dan yang kedua adalah karena kedua calon saingannya sama-sama berjanji akan mencabut Batista dari jabatan Kepala Angkatan Darat jika mereka terpilih nanti. Batista juga menyadari popularitasnya kalah telak dari kedua calon. Satu-satunya yang ia miliki saat ini hanyalah pasukan Angkatan Darat. Oleh sebab itu, ia menggunakan kekuatan tersebut untuk mengambil alih kekuasaan. Kudeta yang dilakukan oleh Batista ini telah menghancurkan demokrasi Kuba yang memang sudah rapuh. Batista juga membatalkan pemilu yang sedang berlangsung. Batista juga membawa Kuba bergeser ke kanan, mempererat hubungan dengan Amerika dan elit global. Sebenarnya Fidel Castro sempat menuntut pemerintahan Batista, namun semua upaya hukum berujung sia-sia. Oleh sebab itu, Fidel Castro menghabiskan 1 tahun dalam hidupnya untuk mengumpulkan senjata dan pasukan demi menggulingkan Fulgencio Batista dari tahta yang ia curi. Meskipun menyadari besarnya kekuatan militer, Fidel Castro tetap melancarkan serangan ke Moncada Barracks. Fidel Castro memerintahkan orang-orangnya untuk tidak menumpahkan darah jika tidak ada perlawanan senjata. Tujuan utama operasi ini adalah menguasai persenjataan untuk memulai revolusi. Meskipun jika ini gagal, ini akan heroik dan memiliki nilai simbolis, tulis Fidel Castro dalam catatannya. Operasi ini memang gagal total, namun ini menjadi panggilan bagi sebagian rakyat Kuba untuk melawan Batista. Pada tahun 1954, pemerintahan Batista mengadakan pemilu, namun Batista menjadi calon tunggal. Pemilu yang dianggap penuh kecurangan. Para pendukung Fidel Castro menuntut amnesti bagi mereka yang terlibat dalam insiden Barak Moncada. Setelah mendapatkan masukan dari beberapa politikus, Batista akhirnya menyetujui amnesti ini karena menganggap hal ini dapat memberikan citra yang baik baginya. Lagi pula, Batista merasa kuat berkat hubungan baiknya dengan Amerika dan beberapa perusahaan besar. Sehingga ia melihat Fidel Castro bukanlah ancaman berarti baginya. Selama di penjara, Fidel Castro bercerai dengan Mirta. Fidel Castro juga sangat kesal kepada Mirta setelah mengetahui bahwa Mirta sekarang bekerja di Kementerian Dalam Negeri. Ia merasa sangat terhina. Akibat dari perceraian ini, Fidel Castro kehilangan hak asuh atas Fidelito. Ia tidak bisa menerima hal ini karena tidak ingin darah dagingnya dibesarkan dalam lingkungan borjuis.
Dalam surat yang ia tulis kepada Mirta, Fidel Castro mengatakan bahwa ia akan terus berjuang untuk mendapatkan kembali putranya. "Aku tidak akan pernah berhenti, bahkan jika dunia ini harus hancur di dalam prosesnya," tulis Fidel Castro. Pada tahun 1955, Fidel dan Raul beserta rekan-rekannya akhirnya bebas setelah 22 bulan mereka mendekam di penjara. Namun gerak-gerik mereka dipantau dengan ketat. Lalu mereka pergi ke Meksiko untuk bergabung dengan para revolusioner lainnya yang dalam pengasingan. Fidel mengirim pesan kepada media. Ia mengatakan bahwa ia terpaksa meninggalkan Kuba karena pintu perjuangan yang damai telah tertutup baginya. Dan ia berjanji akan merebut kembali hak-hak mereka. Takdir mempertemukan Raul Castro dengan seorang dokter asal Argentina. Seorang revolusioner dalam pengasingan. Seorang yang kelak digambarkan oleh Fidel Castro sebagai revolusioner yang lebih maju dari saya. Ya, orang itu bernama Ernesto Che Guevara. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar,